Jadi mohon maaf, inilah yang akan kita perbaiki ke depan. Dan saya selaku kepala sekolah butuh kerjasama dari semua pihak, dari ibu bapak guru karyawan, kerjasama dengan para orang tua, masyarakat, juga kerjasama dari pemerintah untuk mengembangkan SD kita tercinta ini, SD Negeri Lipun ini menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah yang berkarakter, sekolah yang bermartabat. Melihat keadaan tersebut, karena sudah menyangkut pada mental anak, sikap mental guru karyawan, maka perlu dilakukan revolusi mental. Revolusi mental itu perubahannya bisa mendadak dan besar dalam hal isi, tetapi perjalanannya tidak bisa cepat karena harus terus-menerus berjalan, dikawal dengan sikap open dan teraten atau offlet tadi untuk revolusi mental. Tujuannya untuk mengubah semuanya menjadi lebih baik dan dibutuhkan perjuangan semua pihak. Kepala sekolah melaksanakan manajemen baru, ini saya perkenalkan pada ibu bapak, yaitu layanan manajemen Oklet Pena Sutra. Layanan manajemen Oklet Pena Sutra. Sekali lagi, layanan manajemen Oklet Pena Sutra. Sebelum saya mengenalkan kepada orang lain di luar sana, karena insya Allah nanti mereka pun akan butuh ini, maka semua teman-teman, ibu bapak, karyawan di SD Negeri Lipun ini sebagai keluarga saya harus tahu lebih awal, tahu lebih dulu. Layanan manajemen itu bentuk dari bukti atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat sebagai kepala sekolah. Oklet itu akronim dari open dan teraten. Semua hal kita lihat, semua hal kita pikirkan, semua hal kita layani, kita kelola dengan open dan teraten. Kemudian Pena Sutra adalah akronim juga pengelolaan nafas, sugesti, dan tradisi. Ini itu apa? Mereformasi mental lagi. Sikap anak maupun sikap guru, termasuk diri saya sendiri dan juga nanti sikap dari masyarakat sekitar. Karena pendidikan tidak bisa berjalan di sekolah tok, pemerintah tok, masyarakat tok, tetapi ketiga-tiganya pemerintah, sekolah, masyarakat itu harus bersama-sama sepaham untuk mengangkat sesuai apa yang sudah disepakati. Ibu bapak, untuk pelayanan manajemen Oklet Pena Sutra ke depan, semua bidang 8 standar akan saya tinjau ulang. Dalam waktu dekat nanti saya selaku kepala sekolah akan membentuk TPS, tim pengembang sekolah, yang anggotanya kepala sekolah, ketua komite, dan guru senior. Guru senior di sini saya melihatnya ada Pak Rianto, ada Bu Laila Duta, ada Pak Ahmad. Tambah satu Pak Ali Ahmad sebagai ketua komite, tambah satu lagi pembina teknis kita yaitu Bapak Pengaras TKSD, dan tim 3 UPTD Tikora Kepala Kementerian yaitu Bapak Supar SPG MSI. Bapak Supar SPG MBD. Ini nanti TPS akan melihat semuanya, memprogramkan semuanya, kemudian mencarikan jalan keluar atas semua masalah yang ada. Sasaran yang akan kita berikan layanan Oklet Pena Sutra adalah semua warga sekolah, murid-murid, anak-anak kita setelah didik sikapnya harus diopeni, diterapi. Kita harus jueh dengan niat siat tawakal nijita yang baik, niat siat tawakal nijita, kita ngopeni anak-anak kita. Kemudian guru-gurunya, karyawannya, semua akan diperhatikan. Kebutuhannya kita pikirkan untuk dipenuhi. Tetapi tetap dikawal, dipantau nanti perjalanannya. Misalkan ada ketidakmampuan, itu kita bisa menggunakan KKD,
gugus atau PKK kecamatan, atau saya akan mengirimkan ibu bapak ke diklat atau seminar-seminar. Itu urusan dengan ketidakmampuan. Tetapi kalau sudah menyangkut ketidakmauan, itu urusannya dengan atasan, urusannya dengan tertib dan disiplin. Gitu. Jadi ibu bapak, kita lakukan itu semuanya dengan niat jihad dan tawakal. Untuk apa? Semoga semua warga sekolah SD Negeri Dukun ini menjadi baik dan soleh. Baik, kita awali tadi adalah orang baik adalah orang yang banyak manfaatnya bagi sesama bagi orang lain. Kemudian orang soleh adalah orang yang bisa memenuhi hak-hak Allah sekaligus bisa memenuhi hak-hak masyarakat. Jadi di sini baik dan soleh kita akan perjuangkan, kita akan tanamkan nilai-nilai kepada peserta didik kita, juga kita tanamkan nilai-nilai kepada diri kita, juga kita tanamkan nilai-nilai kepada orang tua masyarakat. Setelah paham semuanya, kita tradisikan, kita biasakan pena sutra untuk bisa salat, untuk bisa baik, untuk bisa soleh. Itu kita harus hidup dulu. Hidup ditandai yang paling nyata dalam hidup adalah nafas. Nafas harus diolah supaya menghasilkan oksigen yang bermutu. Nafas tanpa diolah tidak bisa menghasilkan oksigen yang bermutu. Padahal oksigen sangat vital, sangat penting untuk menerima semua anggota tubuh badan kita, termasuk terutama adalah otak kita. Oleh karena itu di sini saya kenalkan pengolahan nafas. Nafas yang diolah bisa digunakan untuk apa saja. Itu yang saya terima dari buku-buku sufisme, dari pesantren, dari guru-guru saya para kiai. Nafas yang diolah bisa digunakan untuk apa saja. Untuk kesehatan diri, bela diri, untuk kecerdasan otak dan lain sebagainya. Teknik pengolahan nafas sangat sederhana dan anak-anak kita harus tahu, ibu bapak guru juga harus tahu bagaimana mengolah nafas yang sederhana. Ini saya ambil pengolahan nafas ini saya ambil barisan dari sesepuh kita yaitu Sunan Kalijogo Demak. Itu pernah mengajarkan namanya ilmu olah kamuksan. Itu di kitab kuno ya, saya pernah baca. Intinya gini, orang Islam, orang mukmin itu harus bisa meleburkan dirinya di hadapan Allah. Itu cara mengolah nafas. Saya baca uraiannya, saya lihat tarik nafas lewat hidung, itu batin baca la ilaha illallah, kemudian tahan baca la ilaha illallah, kemudian lepaskan lewat mulut baca la ilaha illallah, kemudian tahan baca la ilaha illallah. Itu terus tarik lagi lewat hidung baca la ilaha illallah, tahan la ilaha illallah, lepaskan lewat mulut baca la ilaha illallah, tahan la ilaha illallah sampai membaca la ilaha illallah 101 kali. Itu Sunan Kalijogo. Tetapi itu kan untuk konsumsi orang-orang yang sudah tua, ingin musul dekat ke Allah. Kita konsumsinya untuk anak-anak. Jadi kita ambil saja teknik bernafasnya, yaitu tarik nafas lewat hidung lembut panjang. Coba kita lakukan bersama. Kemudian langsung lepaskan lewat mulut lembut panjang. Coba rasakan hayati. Keluarkan lewat mulut lembut panjang. Tarik lagi lewat hidung. Lepaskan lewat mulut lembut panjang. Insya Allah dirasakan nyaman. So, kalau yang tulus melakukan latihan ini, tulus, ini nyaman. Ini bisa digunakan untuk apa? Untuk mengobati keletihan, kepenatan anak-anak ketika mengikuti pelajaran. Anak itu punya rentang perhatian atau waktu fokus 7-10 menit. Setelah mendengarkan guru ceramah atau guru mengajar 7-10 menit, itu anak jenuh. Dengan catatan selama 7-10 menit tadi guru mengajarnya sangat menarik. Pakai alat peraga, metode yang bagus, itu hanya 7-10 menit.
Ini hasil penelitian ini, bukan karangan saya. Kalau guru mengajarnya di kelas itu tidak punya daya tarik sama sekali bagi anak, maka menit kedua mereka ada lelah otaknya. Menit kedua anak ada lelah otak. Mohon direnungkan sehingga nanti teknik pengolahan nafas ini kalau diajarkan ke anak-anak, tarik nafas lewat hidung, mulut panjang, ambil per biar konsentrasi, langsung dilepaskan lewat mulut, mulut panjang. Itu 7 sampai 10 menit. Jadi 10 menit pertama itu setelah mengajar, ayo jeda anak-anak, tarik nafas, pena sutra, sampaikan seperti itu pada anak. Ayo anak-anak, pena sutra, sudah paham? Oke, pena sutra lalu. Itu. Ini pernah saya terapkan di Karangtowo tahun 2004, 2003 di kelas 3. Apa yang terjadi? Anak nasihat cerdas. 2-3 tahun berikutnya sampai beberapa tahun kemudian, karena saya mengajar di Karangtowo kelas 3 itu 3 tahun berturut, SD Karangtowo menjuarai semua kejuaraan di tingkat kecamatan. Ini ada faktanya, ada buktinya. Ini karena mereka cerdas. Kelas 3, 2 tahun, kelas 5 di kampung halaman mereka lomba. Dibandingkan dihadapkan dengan anak-anak sebayanya yang tidak pernah mengalami ini, menerima ini jauh, karena pola pikirnya sudah berubah. Itu fakta. Di sini di SD Negeri 2 ini kita coba, insya Allah nanti bisa kita buktikan di sini. Itu pengolahan nafas. Ibu bapak, saya berharap semua punya niat baik, punya pemikiran sikap positif untuk menerima perubahan-perubahan. Biar hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain, terutama di kedinasan, terutama bermanfaat bagi anak-anak kita. Kemudian sambil mengarahkan anak-anak kita menjadi baik, jangan lupa diarahkan juga anak-anak kita untuk menjadi soleh. Orang soleh itu tandanya 2, 1 mau ibadah, 2 mau berbagi, bersikap baik dengan orang lain. Ibadah itu untuk memuliakan Allah. Orang Islam, ibadah yang paling dilihat oleh Tuhan atau dilihat oleh masyarakat umum adalah sholatnya. Maka kita arahkan, kita perhatikan anak-anak kita untuk mau melaksanakan sholat. Tentu diri kita sendiri harus memperbaiki sholat, karena tidak mungkin seseorang menyampaikan sesuatu bisa masuk ke hati pikiran orang lain kalau diri kita itu yang kita sampaikan itu tidak dijalani. Itu hukum alam. Kita tidak bisa mensugesti orang lain. Sunya tadi pena sugesti. Sugesti adalah kemampuan daya batin untuk memengaruhi diri sendiri atau orang lain agar mereka atau diri kita mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu namanya sugesti. Jadi pena sutra, pengolahan nafas, sugesti, dan tradisi. Setelah dikenalkan, dilakukan, kita dorong KOP ini secara paralel untuk mengawal pembiasaannya. Kita sambung nanti dengan orang tua murid, kita beri edaran mereka program BSD kita. Orang tua murid pasti akan senang hati melakukan. Jam masuk, mau 7.00 itu harus berjalan di SD. Nadom Asmaul Husna harus berjalan di SD ini. Supaya bisa berjalan, jam masuk mau 7.00 disambung dengan Nadom Asmaul Husna itu sudah dilengkapi dengan sistem, yaitu finger spot, absen sidik jari. Itu tidak bisa dibohongi. Panjenengan masuk jam berapa, menempelkan jari di mesin itu jam berapa tercatat, dan ada nanti yang bisa di print out. Beda dengan absen manual, tidak ada seperti itu. Kita masuk jam 8.00, tulisnya 06.45 menit. Itu sudah merupakan kebohongan. Awal semangat pagi diawali dengan kebohongan, pasti berikutnya tidak ada berkah dan lain sebagainya. Mohon ini bisa dari bersama untuk kita abdikan kepada anak-anak kita. Jadi jam masuk 07.00 sudah dikawal dengan alat yang namanya finger spot. Kita beli itu bukan
semata-mata untuk menggantungkan uang bos, bukan. Tapi sudah saya ilmuni, ada ilmunya, yaitu untuk mengawal tertib kita, tertib masuk. Kemudian bel otomatis, yang mau jual otomatis berbunyi. Kemudian 0700 masuk, saya masuk berbunyi. Ada komando instruksi dari kepala sekolah. Suara kepala sekolah langsung. Komputer menyala. Begitu komputer menyala, ada lagu pelajar pergi belajar ya. Itu judulnya yang benar tuh pergi belajar atau pelajar budiman Pak? Pergi belajar. Pergi belajar ya. Tapi dalam kurung pelajar budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi belajar sampai nanti. Itu ibu bapak guru harus hafal syairnya. Setelah hafal syairnya, tolong diajarkan ke semua murid di kelasnya. Kemudian dijelaskan nilai-nilainya lagu itu. Lagu itu mengandung nilai yang sangat luar biasa. Anak pergi ke sekolah, pamit pada orang tuanya, salim, minta doa restu orang tuanya. Itu semangat pagi yang diawali dengan hal-hal berkah. Ibu bapak perlu tahu bahwa dengan seorang anak kemana tujuannya, pamit dengan orang tuanya, minta doa restu orang tuanya, bersalaman dengan orang tuanya. Pada saat bersalaman itulah energi positif yang luar biasa yang sudah dianugerahkan oleh Allah di alam semesta ini mengalir ke diri anak itu. Energi positif akan membawa hal-hal yang lebih positif, selamat, sehat, dan sukses. Maka lagu pergi belajar wajib baik kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 dikenalkan ke anak. Anak harus hafal itu karena nilai-nilainya sangat bagus, mentradisikan. Begitu komputer nyala, terdengar suara itu lagu pergi belajar di speaker, masyarakat tahu. Sekarang ini mereka sudah mulai mengerti. Begitu terdengar lagu itu, anak-anak terus dikirim, seperti. Padahal menyalanya komputer kan tergantung siapa yang datang dulu. Selama ini saya berusaha memberi teladan, datang paling awal jam 06 10 menit, kadang 06 13 menit itu langsung nyala komputer. Jadi lagu pergi belajar itu bisa terputar sampai 7 kali, 8 kali sampai ke pukul 06.45 menit. Kalau sudah 06.45 menit sudah berhenti, karena murid maupun guru harus sudah sampai sekolah 06.45 menit. Menunggu jam 07.00 mereka masuk ke sekolah dan masuk, diawali baris di depan kelas, ditunggui ibu bapak gurunya. Kemudian duduk rapi menunggu komando dari sistem sekolah, yaitu Nadzoman Asmaul Husna. Setelah Nadzoman Asmaul Husna ada komando Al-Fatihah. Ibu bapak guru harus mengomando murid-murid di kelasnya membaca surat Al-Fatihah. Jangan disepelekan semua yang sudah di sistem itu, semua ada tujuannya. Bupati kita, Bupati Demak, setiap acara resmi pasti dibukanya dengan bacaan Fatihah. Tidak hanya bismillah, Fatihah komplit. Dilanjutkan dengan terjemahan surat Al-Fatihah. Pasti seorang pemimpin melakukan itu punya tujuan yang mulia. Demikian boleh juga Pak. Kalau sudah selesai, ada komando dari Pak Lut, guru beragama Al-Fatihah. Itu tolong ibu bapak guru dan anak-anak di kelas membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah barokah. Jadi mengantarkan anak kita menjadi soleh itu sangat berat, tapi harus diupayakan supaya bisa baik, bisa memanfaat hidupnya bagi orang lain, supaya bisa soleh, bisa memenuhi hak Allah dan hak manusia. Maka otak harus cerdas. Ini juga menjadi visi pendidikan nasional. Otak cerdas, bagaimana caranya sampai otak bisa mampu mencapai tingkat kecerdasan tertinggi manusia, yaitu kecerdasan intuisi atau dalam bahasa santri latuni. Anak-anak kita, siapapun kita, sebenarnya punya kemungkinan potensi untuk menjadi
memiliki ilmu lagu, tapi caranya yang pada tidak tahu.